Halo guys, ketemu lagi dengan saya Mekanik Happy. Kali ini kita akan melepas kampas rem tromol expander di bagian belakang. Untuk kampas rem yang buat hand rem ini sudah habis, nggak tersisa. Yang ini ada sedikit sisa, kita ambil yang bagian paling sedikit tentunya. Sudah habis seperti ini, kita otomatis harus diganti. Sebelum penggantian, lebih baiknya kita cek untuk wheel slidernya itu ada kerusakan apa tidak. Digoyang kanan kiri bisa, berarti kan nggak macet. Terus yang kedua, kita cek sealnya. Kalau kita cepet seperti ini keluar minyak rem, berarti itu bocor. Untuk yang ini kan berarti nggak keluar minyak rem, berarti aman. Kita lanjut untuk penggantian kampas rem. Kita lanjut untuk pembongkaran kampas rem expander yang bagian belakang. Untuk kuncinya ini mas, opsional ya, tidak orang kita kunci. Kalau saya menggunakan ini shock 12 tang biasa, pengen kecil dan tang cutting dan grease. Kita lanjut pembongkaran. Pertama kita lanjut per yang bagian depan. Setelah yang atas, kita lanjut yang bawah. Ini sudah, kita lepas untuk penguncinya. Nah, ini kalau yang kuat menggunakan tangan saja bisa, atau menggunakan tang biasa. Kalau saya lebih enak menggunakan shock 12. Gimana bisa lepas? Jadi ini untuk yang lubang kanan kiri, berarti itu kan buat ini pakunya ini bisa lepas. Nah, paku ini bisa lepas. Jadi kita putar ke arah sini sambil ditekan. Udah lepas, langsung kita ambil saja. Kotor banget. Untuk kabelnya kita lepas menggunakan tang cutting seperti ini, terus ditekan, tarik ke atas. Kita lanjut pembongkaran yang bagian belakangnya. Itu yang belakang ada per, kita lepas saja. Ya sudah, ini bisa kita pisahkan. Ini nanti kita coba bersihkan. Kita lepas untuk yang bagian pengunci sepatu kudanya. Kenapa disebut pengunci sepatu kuda? Karena bentuknya itu seperti sepatu kuda ya. Kalau udah renggang seperti ini,
kita apa saja menggunakan obeng mill. Ini kan agak bengkong, nanti kita luruskan biar supaya pemasangan di kampas baru itu mudah. Udah terlepas, kita ganti dengan kampas yang baru. Untuk kampas barunya ini mas, dan untuk part numbernya ini 4600A259. Kita coba buka. Dapat kampas rem belakang kanan kiri ya, satu set. Untuk membedakan yang bagian mana, kita coba untuk lihat kampas yang lama. Jadi tadi arahnya seperti ini, kita ambil yang sama prosesnya. Ini dengan berarti dengan ini ya. Untuk yang ini berarti yang bagian sebelah. Kalau sudah, kita lanjut pemasangan. Sebelum lanjut pemasangan, kita bersihkan dahulu untuk area backing plate-nya. Banget seperti ini, kita semprot menggunakan air gun. Untuk kotoran yang membandel kita lap saja. Itu yang cukup, yang penting ini yang platnya yang nanti dapat kampasnya itu bersih, jadinya enggak mengganjal. Sudah, kita lanjut untuk pemasangan kampas remnya. Kita lanjut. Pertama-tama ini yang bagian belakang. Jangan sampai terbalik ya. Ada space-nya, kalau yang kuning itu enggak ada space-nya. Yang bagian belakang seperti ini ada space-nya. Terus yang tadi sepatu kudanya kita luruskan terlebih dahulu. Udah lurus, kita lanjut pemasangan. Kalau udah pasang seperti ini, kita lanjut untuk ditutup ya, yang bagian sini. Ini kan ada sekatnya, jadinya longgar, kita tutup biar enggak lari kemana-mana. Kita lanjut menggunakan tang starting atau tang potong. Nah, jadi seperti ini, enggak goyang lari kemana-mana, rapat ya.
Kalau sudah, kita lanjut yang bagian setelan, kita bersihkan terlebih dahulu. Luar dalam kita bersihkan. Kita lepas. Biasanya itu kotor dan bagian grease-nya itu juga udah mengering. Grease untuk bagian ulirnya seperti ini. Kita masukkan ulirnya mentok biar nanti saat pemasangan tidak susah. Kalau sudah, yang sini juga kita kasih grease sedikit aja. Kita pasang. Kalau sudah, kita lanjut untuk pemasangan. Ya, pemasangan bagian sini jangan sampai kebalik ya, dapat sewakan yang paling besar. Kalau yang kecil nggak mungkin masuk dong. Nah, jadi seperti ini kita pasang sini, kita pasang pernya juga yang kecil, per bagian belakang. Yang space-nya besar itu dapat yang gear. Seperti ini, kita langsung ini tarik ke sini menggunakan open main kecil. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut pemasangan ke backing plate-nya. Sebelum kita pasang, untuk titik-titik yang bekas kena kampasnya, kita kasih grease sedikit saja. Supaya apa? Supaya nanti saat pemasangan itu kan bersentuhan. Nah, untuk meminimalisir gesekan saat pemasangan aman. Kalau sudah, kita lanjut pemasangan. Yang ini dapat yang belakang ya, berarti seperti ini. Dibalik, kita pasang untuk bagian pernya. Ini bagian pernya kita pasang dengan cara kita ambil dikit. Kita langsung masukkan ke dalam sini. Jadi seperti ini ya. Kalau udah, kita lanjut pemasangan. Nah, pemasangan hati-hati, jangan sampai pistonnya ini keluar. Nanti bisa menyebabkan kerusakan pada wheel slider. Kalau sudah kayak gini sudah aman, kita langsung aja ambil untuk pengunci yang bagian
kanan kiri biar kampasnya nggak lari kemana-mana. Ini untuk pakunya kita masukkan dari belakang lubang sini. Terus kita masukkan per dan koinnya. Jangan sampai dekat sama lubang kanan kiri ya, nanti lepas lagi. Kita lanjut yang samping. Ya, kalau seperti ini kampas aman mas, nggak mungkin lari kemana, nggak lari kemana-kemana. Kalau udah kita lanjut yang per bagian bawah. Kalau udah kita yang terakhir bagian per depan, pengunci akhir atau pengunci setelan yang space-nya paling lebar itu dapat yang gear setelan ya. Ini tempatnya di sini dan yang paling lebar dapatnya yang gear setelan. Kalau udah kita lanjut pasang per yang terakhir. Kita cek lagi mas, aman ya. Ini juga masuk, ini masuk, ini juga masuk dong dari lubang, ini juga bawah juga. Udah selesai. Kita cek untuk yang bagian kotor, kita amplas sedikit. Kalau sudah, kita lanjut pembersihan tromolnya, kotor nih. Kita amplas terlebih dahulu. Kita bersihkan menggunakan angin. Kalau udah bersih, kita lanjut pemasangan tromolnya ke bagian kampas. Dipastikan mas untuk space kanan kiri kita aman. Ini sepertinya kurang ke atas sedikit. Kalau space-nya kurang, itu biasanya pemasangannya tromol itu susah. Kita coba. Ini berarti susah. Ini ada yang belum pas, kita cek. Oke, saya sudah coba untuk kendorin setelan handrem yang bagian atas. Nah, untuk setelan handrem yang bagian atas itu tempatnya di sini ya. Nah, ini di konsol tengah yang ada buat kap. Kita copot aja tarik ke atas untuk setelan handremnya ini.
Udah ya, berarti fix tadi untuk setelan handrem yang bagian atas itu terlalu kencang. Oke mas, untuk tutorial cara melepas kampas rem expander yang bagian belakang atau kampas rem untuk handrem expander yang bagian belakang sudah selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Mekanik Happy untuk mengikuti konten saya selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Cheers.